Pernah nggak sih Anda lihat sekumpulan data, terus kepikiran, kayaknya ada cerita nih di balik angka-angka ini? Sebuah pola yang kalau aja kita bisa ngerti, wah rasanya kayak bisa nebak masa depan ya kan? Nah, hari ini kita bakal coba lakuin persis hal itu. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaannya kelihatannya simple, tapi dalam banget. Bisa nggak sih kita beneran pakai data dari masa lalu buat ngeramal apa yang bakal terjadi selanjutnya? Penasaran kan? Yuk kita cari jawabannya. Biar gak ngawang-ngawang, kita langsung aja pakai contoh kasus nyata. Coba bayangin, Anda ini bos dari jaringan toko pertanian. Anda punya data dari 7 toko. Isinya cuma dua hal, seberapa luas tokonya dan berapa total penjualannya dalam setahun. Nah, pertanyaan besarnya, nyambung nggak sih antara luas toko sama penjualannya? Oke, langkah pertama yang paling gampang deh. Kita pelototin dulu datanya. Kira-kira cuma dengan ngeliat doang kelihatan nggak ada polanya. Coba kita cek. Nah, ini dia yang seru. Lihat deh data mentah yang di tabel kiri itu kayak jadi hidup pas diubah jadi grafik di kanan. Keren kan? Setiap titik itu mewakili satu toko. Coba perhatiin deh. Makin ke kanan artinya tokonya makin gede. Titiknya juga cenderung makin ke atas, yang berarti penjualannya makin tinggi. Wah, kayaknya ada tren nih. Oke, mata kita mungkin bisa kira-kira narik garis lurus di tengah-tengah titik itu. Tapi kan itu kira-kira. Kita butuh yang pasti. Kita butuh satu garis, cuma satu, yang secara matematis benar-benar paling pas di antara semua data itu. Nah, di belakang layar, komputer itu kerja keras ngitungin hal yang rumit. Bayangin aja kita coba gambar satu garis. Pasti ada jarak kan antara tiap titik ke garis itu. Nah, metode kuadrat terkecil ini intinya nyari satu-satunya garis yang bikin total semua jarak atau errornya jadi paling minim. Simpelnya, ini cara matematika paling jago buat nemuin garis yang paling jujur sama datanya. Dan tada, ini dia hasilnya. Momen ahanya di sini nih. Garis merah ini bukan sembarang garis loh. Ini adalah satu-satunya garis terbaik yang bisa mewakili semua data kita. Inilah model visual kita yang nunjukin hubungan antara luas toko dan penjualan. Nah, yang barusan kita lakuin secara visual ini, ada nama kerennya loh, regresi linier sederhana. Ini tuh alat statistik yang super ampuh buat ngertiin dan ngukur hubungan antara dua hal yang bisa berubah-ubah. Dalam kasus ini, ya ukuran toko dan penjualan. Oke, kita udah punya garisnya. Tapi garis itu sebenarnya cuma wujud visual dari sebuah rumus matematika. Sekarang, tugas kita adalah menerjemahkan rumus ini dari bahasa matematika ke bahasa bisnis yang bisa kita pakai. Ini dia, rumus saktinya. Anggap aja persamaan ini kayak mesin peramal kita. Kita tinggal masukin angka luas tokonya, dan voila, mesin ini bakal ngasih kita estimasi penjualannya. Grafik ini ngejelasin banget dua bagian penting dari rumus kita tadi. Ada titik start di awal, itu namanya intercept atau B0. Terus ada kemiringan garisnya, itu namanya slope atau B1. Nah, dua-duanya ini punya arti sendiri-sendiri yang penting banget. Jadi, intinya apa sih? Gini, angka kali slope yang 1,487 itu artinya setiap nambah satu kaki persegi luas toko, prediksinya penjualan tahunan bakal naik sekitar $1.487. Itu intinya. Nah, kalau intercept itu lebih ke angka matematis aja biar rumusnya pas. Nggak logis juga kan ada toko luasnya 0 tapi ada penjualan. Kita udah punya model, keren. Tapi, tunggu dulu. Sama kayak alat lain, kita harus cek dulu. Seberapa jago sih alat ini? Bisa dipercaya nggak prediksinya? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Penjualan itu kan bisa naik turun karena banyak hal ya kan? Pertanyaannya, berapa persen dari naik turunnya penjualan itu yang bisa dijelaskan cuma gara-gara ukuran tokonya? Jawabannya ada di satu angka sakti. Dan jawabannya adalah cing 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 94,28%. Angka ini namanya R-squared. Anggap aja ini nilai rapor buat model kita. Dan wow, dapat nilai segini tuh bagus banget. Ini artinya kuat banget loh. Artinya, lebih dari 94% variasi penjualan antar toko itu bisa dijelasin sama perbedaan ukurannya. Model kita ini dapat nilai A+ deh. Oke, modelnya dapat nilai bagus, tapi ada satu cek terakhir. Kita kan cuma pakai data dari 7 toko, dikit banget. Jangan-jangan pola yang kita lihat ini cuma kebetulan aja. Kita harus pastiin hubungannya ini beneran nyata, bukan sekadar hoki. Nah, buat ngeceknya, kita pakai yang namanya uji T. Anggap aja kita lagi di pengadilan statistik nih. Awalnya, kita anggap model kita nggak bersalah.
Artinya, nggak ada hubungan apa-apa. Terus, data kita ngasih bukti dan dapat skor 9,01. Nah, hakim statistiknya bilang, butuh skor di atas 2,571 buat buktiin hubungannya nyata. Karena skor kita 9,01, jauh di atas itu, kita bisa bilang, terbukti. Hubungan ini beneran nyata, bukan cuma kebetulan. Oke, model kita udah lulus semua ujian. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, kita pakai model ini buat meramal beneran. Sebelum ramal, ada satu konsep penting nih. Coba deh pikirin, lebih gampang mana? Nebak rata-rata tinggi badan semua murid di satu kelas atau nebak tinggi badan satu orang spesifik? Pasti lebih gampang nebak rata-rata kan? Nah, sama kayak gitu. Kalau kita mau prediksi rata-rata penjualan semua toko seukuran tertentu, itu namanya interval kepercayaan. Rentangnya bakal lebih sempit. Tapi kalau kita mau prediksi penjualan satu toko baru yang spesifik, itu namanya interval prediksi. Rentangnya harus lebih lebar, karena ketidakpastiannya lebih gede. Oke, kita coba ya. Misal ada toko baru, luasnya 2.000 kaki persegi. Menurut model kita, rata-rata penjualan untuk toko seukuran itu ada di kisaran 4 juta sampai 5,2 juta dolar. Tapi, kalau kita ngomongin satu toko spesifik yang baru ini, kita harus lebih hati-hati. Jadi rentang prediksinya lebih lebar, antara sekitar 2,9 juta sampai 6,3 juta dolar. Jadi gitu deh, cuma dari segelintir data, kita bisa ngebangun, ngetes, dan akhirnya make model prediksi yang ternyata kuat banget. Ini ngebawa kita balik ke pertanyaan awal. Coba deh pikirin sejenak, hubungan antara biaya iklan sama penjualan. Atau jam belajar sama nilai ujian, curah hujan sama hasil panen. Alat yang kelihatannya simpel, ini bisa ngebuka banyak banget wawasan. Nah, kalau Anda, kira-kira hubungan apa nih yang pengen Anda bedah?